Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Kita sudah ada di bulan yang ke-11. Dan hari ini kita ada di awal bulan. Satu perjalanan yang tidak mudah. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa melewati bulan-bulan ini. Dari bulan Januari sampai bulan November ini. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau berbagi tentang satu judul yang saya kasih judul adalah Berjalan dalam Ketaatan. Berjalan dalam ketaatan. Berjalan adalah bergerak dari satu titik atau satu tempat ke tempat atau ke titik yang lain. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya kita katakan bahwa kita sedang berjalan, artinya kita sedang bergerak dari satu tempat kepada tempat yang lain. Atau Bapak Ibu sedang bergerak dari satu titik kepada titik yang lain. Itu yang dimaksud dengan berjalan. Seringkali Bapak Ibu kita mendengar kalimat ini. Hidup ini adalah satu perjalanan. Artinya kehidupan yang Bapak Ibu dan saya jalani, itu kita tidak berdiam di tempat. Tetapi ada perubahan, ada proses, ada pertumbuhan dan ada tujuan yang kita capai. Tentu dalam kita melakukan satu perjalanan, atau kita berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tidak selamanya itu berjalan dengan mulus Bapak Ibu. Kadang-kadang itu bisa menyenangkan, kadang-kadang ada sukacita, kadang-kadang ada air mata, ada duka citanya di situ. Namun Bapak Ibu, hidup ini harus terus berjalan. Ada duka citanya, ada sukacitanya, ada senangnya. Tapi hidup ini harus terus berjalan Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaannya buat kita adalah begini. Kita berjalan menurut nasihat siapa? Kita berjalan dituntun oleh siapa? Kita berjalan bersama siapa? Dan kepada tujuan yang mana? Hidup ini harus berjalan terus Bapak Ibu. Tapi perlu kita renungkan bahwa kita berjalan menurut nasihat siapa? Dituntun oleh siapa? Kita mau menuju kepada tujuan yang mana? Apakah itu tujuan saya? Tujuan orang-orang di sekitar saya? Ataukah itu tujuan Tuhan? Kita perlu berhenti sejenak dan kita merenungkan hidup kita. Kita perlu merenungkan kembali perjalanan hidup kita selama ini. Apakah kita sedang berjalan menurut nasihat Tuhan, ataukah Bapak Ibu dan saya sedang berjalan menurut nasihat pribadi atau pendapat orang-orang di sekitar kita? Apakah rencana Tuhan yang sedang saya hadapi atau saya jalani, ataukah rencana pribadi saya? Saya mau ajak kita untuk baca dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membawa engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang ke-9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu yang terkasih, Kejadian 12 sedang menceritakan bahwa Tuhan datang kepada Abram dan Tuhan memerintahkan Abram untuk tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Kalau kita baca Kejadian 12, kita menemukan bahwa bukan Abraham yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada Abraham. Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan menyatakan rencananya kepada Abraham. Alkitab mencatat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam firman Tuhan dalam Alkitab, bahwa Tuhan selalu berinisiatif untuk datang menjumpai orang-orang pilihannya. Dan Tuhan datang untuk menyatakan rencananya. Tuhan datang menjumpai Musa di padang gurun dan Tuhan bilang begini, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir." Tuhan datang kepada Yesaya, Tuhan datang kepada Yeremia, Tuhan datang kepada Yehezkel, Amos, bahkan sampai kepada Paulus. Tuhan yang datang menjumpai mereka, bukan mereka yang mencari Tuhan. Tuhan datang dengan satu kerinduan untuk dia menyatakan rencananya, dia menyatakan tujuannya, dia menyatakan masa depannya kepada orang-orang yang dia pilih. Artinya begini Bapak Ibu, ada satu kerinduan Tuhan untuk dia menyatakan rencananya kepada kita. Dan sampai saat ini Tuhan yang kita sembah, yang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, Tuhan yang sama sampai hari ini dia punya satu kerinduan untuk menyatakan rencananya kepada Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah berhenti, dia punya satu kerinduan sampai detik pagi ini. Tuhan punya kerinduan apa? Dia ingin menunjukkan, menyatakan seperti apa rancangannya untuk masa depan Bapak Ibu dan saya. Dia sedang kasih tahu buat Bapak Ibu dan saya begini. Mari tinggalkan semua yang di belakangmu. Aku mau menuntun kamu. Aku punya rencana yang indah buat masa depanmu. Berjalanlah dalam rencanaku. Aku mau memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan olehmu banyak orang mendapat berkat. Terjemahan lain bilang begini Bapak Ibu. Engkau akan menjadi berkat untuk semua bangsa. Tuhan tidak pernah berjanji yang kecil-kecil Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, engkau akan menjadi berkat buat semua bangsa. Sesuatu yang besar Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa engkau akan memberkati 1-2 orang. Tidak Bapak Ibu. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu rencana Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya buat kita begini, apakah kita mau mendengar dia? Apakah kita mau percaya firman-Nya dan mau berjalan untuk menggenapi janji-janjinya itu? Ataukah kita merasa ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, tidak masuk di akal kita? Lalu Bapak Ibu mulai berjalan menurut pertimbangan akal kita. Karena kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tidak mungkin. Kita mulai mengambil satu keputusan dalam hidup kita untuk berjalan bukan menurut nasihat Tuhan, tapi menurut pertimbangan kita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji sesuatu yang besar dan menurut akal kita itu tidak mungkin. Masa saya bisa memberkati bangsa-bangsa? Disitulah titik di mana kita berjalan bukan menurut nasihat Tuhan. Tapi kita berjalan menurut nasihat pemikiran kita atau nasihat orang-orang di sekitar kita.
Bapak Ibu ingat begini. Tuhan datang kepada Abraham, bukan karena Abraham sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham bukan karena Abraham sedang melayani Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tuhan datang kepada Abraham karena dia punya rancangan, punya tujuan yang dia sudah rancangkan sebelum Abraham ada. Hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan mau datang menyatakan rencananya kepada kita, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan. Bukan karena Bapak Ibu melayani Tuhan, bukan karena Bapak Ibu menaruh persembahan di gereja ini besar, lalu Tuhan datang menyatakan, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan datang, dia menyatakan rencananya kepada Bapak Ibu dan saya, karena sejak awal, sebelum kita ada, Tuhan sudah merencanakan tujuan yang indah buat Bapak Ibu dan saya. Dan sampai hari ini Tuhan punya satu kerinduan untuk dia datang dan menyatakan tujuan itu kepada Bapak Ibu. Tuhan menyatakan rencananya karena dia mengasihi kita. Firman Tuhan bilang begini, aku ini mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Aku telah mengenal kamu dan hari-hari hidupmu tercatat dalam kitab kehidupanmu. Artinya bahwa Bapak Ibu dan saya sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan merancangkan jalan-jalan kita. Dan pagi ini, apa yang baru kita baca dari Kejadian 12, kita mau belajar sama-sama dari perjalanan Abraham. Hal yang pertama adalah semua perjalanan hidup harus dimulai dengan mendengar Tuhan. Apapun perjalanan hidup kita, semua perjalanan hidup kita harus dimulai dengan mendengar Tuhan. Abraham memulai perjalanannya dengan dia mendengar dari Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 tadi berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kisah ini atau ayat yang pertama ini dimulai dengan berfirmanlah Tuhan. Itu artinya Tuhan sedang datang dan itu satu inisiatif dari Tuhan. Dan panggilan untuk Abraham pergi berjalan ke tanah Kanaan bukan karena Abraham, tapi itu inisiatif Allah. Tuhanlah yang memilih Abraham. Makanya dimulai dengan kata berfirmanlah Tuhan. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya, mengapa kita harus memulai perjalanan kita dengan mendengar dari Tuhan? Mengapa Bapak Ibu dan saya harus memulai perjalanan hidup kita dengan kita mendengar dari Tuhan? Sebab Alkitab bilang begini di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kata mengetahui dalam terjemahan bahasa Ibrani, dia pakai kata yada. Artinya begini Bapak Ibu, mengetahui, mengenal, menyadari, memahami secara mendalam. Jadi ketika Tuhan bilang begini, aku mengetahui, artinya Tuhan mengenal rencananya, dia menyadari, dia mengetahui dan memahami rencananya itu secara mendalam. Jadi waktu Tuhan bilang begini, aku mengetahui. Artinya Tuhan mengetahui sepenuhnya, Tuhan mengenal semua rancangannya tentang hidup kita. Waktu Tuhan merancangkan semua itu, Tuhan benar-benar sadar akan apa yang dia mau kerjakan buat hidup Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak seperti orang yang baru kaget bangun tiba-tiba begitu. Oh, beta mau merencanakan ini perolop dulu. Bukan begitu Bapak Ibu. Mengetahui artinya begini.
mengenal, menyadari, memahami secara mendalam. Kalau Tuhan itu mengetahui, mengenal semua rencananya, Dia merancangkan itu dengan penuh kasih dan bijaksana, Dia terlibat langsung dan aktif dalam menggenapi semua rencananya. Mengapa Bapak Ibu dan saya tidak memulai semua perjalanan hidup kita dengan mendengar dari Dia? Kenapa Bapak Ibu dan saya kita memilih untuk berjalan menurut nasihat kita, menurut nasihat orang-orang di sekeliling kita? Padahal kita bilang begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai hidupmu. Kenapa kita mengambil keputusan untuk berjalan bukan menurut rancangan Tuhan? Para orang tua, saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu. Mari untuk menentukan masa depan anak-anak kita mau kemana. Masa depan mereka seperti apa. Marilah memulai dengan mendengar dari Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Anak saya yang perempuan, dia sekarang di kelas 3 SMA. Dan Bapak Ibu kita tahu bahwa setelah SMA akan pasti kuliah. Dan sampai hari ini kami masih bergumul untuk kemana dia harus pergi. Kami memutuskan untuk mendengar Tuhan. Bukan menurut rancangan kita. Oh, di universitas ini boleh bagus. Di sini boleh bagus. Bukan Bapak Ibu. Kami memutuskan untuk selalu mendengar dari Tuhan. Tuhan mau tentukan arahkan dia kemana. Bukan keinginan kita orang tua. Dengarlah tuntunan Tuhan. Dengarlah rancangan Tuhan. Anak muda dengar ini. Untuk menentukan pasangan hidupmu. Menentukan perjalanan hidupmu ke depan. Marilah memulai dengan mendengar dari Tuhan. Boleh ada orang-orang di sekitar kita yang memberikan pendapat, nasihat. Kita pasti dengar. Tapi keputusan akhir bukan di mereka. Keputusan akhir kita mendengar dari Tuhan. Dalam terjemahan Ibrani, kata rancangan itu mengandung arti begini Bapak Ibu. Pikiran, maksud, rencana, pertimbangan, dan niat. Jadi waktu Tuhan mengatakan aku ini mengetahui rancangan-rancangan, itu bukan rancangan yang biasa-biasa Bapak Ibu. Tapi rancangan itu Tuhan sudah pikirkan baik-baik, Tuhan sudah pertimbangkan dalam-dalam, sudah dipertimbangkan secara matang, dan Tuhan sangat berniat untuk mengerjakan itu kepada Bapak Ibu dan saya. Makanya Yeremia bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan tentang hidupmu Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang begini, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi waktu Tuhan mengatakan aku mengetahui rancangan-rancangan tentang hidupmu, Tuhan sedang bilang begini bahwa dia memahami, dia mengerti benar secara mendalam. Tuhan mengerti benar tentang rancangannya. Bapak Ibu, mengerti dan mengerti itu beda. Kadang-kadang kita bukan mengerti, kita mengerti. Karena kita mengerti, lalu kita memutuskan berdasarkan pendapat kita. Ada banyak orang bukan mengerti, tapi dong mengerti. Saya ada di sini, di luar sana. Kita bukan mengerti kehendak Tuhan, tapi kita mengerti. Tuhan sedang bilang begini bahwa dia mengetahui dan menguasai setiap rencananya terhadap hidup kita. Dan semua itu sudah dipertimbangkan baik-baik.
Tuhan sangat berniat. Dia punya satu keinginan dalam hati untuk memberkati kita, dan semua itu dilandasi oleh kasih, damai sejahtera, pengharapan yang pasti, dan tujuannya itu kekal. Makanya waktu Abraham mendengar Tuhan bilang pergilah, Alkitab bilang begini, lalu bangun pagi-pagi dan Abraham berangkat. Yesaya 55 ayat 8 bilang begini Bapak Ibu. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Maknanya sama Bapak Ibu. Rancangan yang ada di Yeremia dan rancangan yang ada di Yesaya 55 ayat 8 maknanya sama Bapak Ibu. Pikiran, rencana, maksud, pertimbangan atau niat hati. Makanya waktu Tuhan datang dan Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham langsung berangkat Bapak Ibu. Abraham tidak bertanya, Tuhan, negeri itu jauh kah? Tuhan, di sana tuh ada hotel di tempat itu keseng. Tuhan, di tempat yang Tuhan bilang tuh ada wifi keseng Tuhan. Bagaimana kalau yang ada wifi? Lalu di tengah perjalanan saya makan apa Tuhan? Perjalanannya aman atau tidak Tuhan? Abraham tidak menanyakan sedikit pun tentang perjalanan itu. Tapi Alkitab bilang begini, dia berjalan dari satu tempat, dia pindah dari satu tempat, dia pindah dari satu tempat. Dan yang Abraham buat adalah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia membangun mezbah untuk Tuhan. Artinya dia perlu mendengar, dia perlu bertanya, Tuhan, kemana lagi Tuhan? Habis ini apa lagi Tuhan? Hari ini Bapak Ibu dan saya kita sudah mendengar firman berapa kali? Sudah berapa banyak atau berapa kali kita mendengar khotbah tentang firman Tuhan? Apakah kita mau berjalan menurut rencana Tuhan? Ataukah kita mau berjalan menurut rencana kita manusia? Ada satu kisah di dalam 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ini kisah tentang Naaman. Dan Bapak Ibu semua kita tahu bahwa Naaman ini sakit kusta dan dia datang kepada Elisa. Dia merindukan kesembuhan. Lalu dia datang dan menjumpai Elisa. 2 Raja pasal 5 ayat yang ke-11. Saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dibilang begini. Mendengar itu, Naaman marah dan berkata, saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan Allahnya serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh. Saudara, Naaman datang kepada Elisa, lalu Elisa bilang begini, pergi mandi ke sungai Yordan 7 kali. Elisa sedang menyampaikan satu rancangan Tuhan buat Naaman. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Tapi Alkitab menjelaskan begini, mendengar itu Naaman marah. Karena menurut Naaman, ini tidak masuk di akal kita. Saya merindukan kesembuhan, yang dibilang kepada saya harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Makanya di ayat yang ke-12, dibilang begini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tuhan sedang merencanakan yang indah buat Naaman, tapi karena Naaman menanggapinya dengan pikirannya, panas hati muncul.
Kadang-kadang Tuhan sudah memberitahukan rancangannya kepada kita. Cuma karena rancangan itu tidak masuk di akal kita, tidak sesuai dengan pemikiran kita, makanya kita memutuskan untuk tidak mengikutinya. Bahkan kadang-kadang kita bisa marah kepada Tuhan. Kita bisa panas hati karena yang Tuhan bilang tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Tuhan bilang ke kanan, kita maunya ke kiri. Tuhan bilang berhenti, kita maunya berjalan. Kadang-kadang persoalan datang bukan karena kita tidak mendengar, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita takut. Dan kita berhenti. Ketakutan membuat kita berhenti. Katong ragu akan firman Tuhan. Kita ragu akan masa depan kita. Apakah benar ini pasti terjadi? Hari ini kalau Tuhan katakan berjalan, melangkahlah dengan pasti Bapak Ibu. Karena masa depan itu sungguh ada. Hari ini kalau Tuhan bilang berlangkah, hari ini kalau Tuhan bilang berjalan, hari ini kalau Tuhan bilang berdiri di tempat, mari kita memutuskan untuk mendengar dan mentaatinya. Karena Tuhan sangat tahu rancangannya tentang hidup Bapak Ibu dan saya. Dia tahu waktunya kapan dia menggenapi janjinya. Dia tahu kapan dia akan memberkati Bapak Ibu dan saya. Dia tahu kapan dia akan mempromosikan Bapak Ibu dan saya. Dia tahu kapan dia memberkati Bapak Ibu dengan berkat-berkatnya. Ingat, olehmu semua apa Bapak Ibu? Semua bangsa. Bukan kota Ambon Bapak Ibu. Olehmu semua bangsa. Visi Gereja Rock berdampak untuk apa Bapak Ibu? Lokal dan Tuhan bilang yang sama, olehmu semua kaum di muka bumi. Mari putuskan berjalan dalam rencana Tuhan. Hal yang kedua, hadapi setiap musim, jangan berhenti. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 12 tadi, ayat 1 sampai 3, Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan satu negeri kepada Abraham. Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Abraham akan menjadi berkat. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Saya sebut ini rancangan besar Tuhan buat Abraham. Ini rancangan besar Tuhan buat Abraham. Pertanyaannya, apakah ketika Abraham berjalan menggenapi rencana besar itu, lalu semuanya terjadi besok pagi, bulan depan, atau 3 bulan kemudian? Apakah ketika Abraham melangkah pergi, lalu rencana besar Tuhan itu tergenapi? Dalam perjalanan Abraham untuk menggenapi semua rencana besar Tuhan, ada musim-musim kecil yang dihadapi oleh Abraham dalam perjalanannya. Mari Bapak Ibu dan saya kita lihat apa yang dihadapi Abraham ketika dia berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Di Kejadian 12 ayat 10, Abraham menghadapi kelaparan membuat dia pergi ke Mesir. Kejadian 13, Abraham menghadapi perkelahian antara hambanya dengan hambanya Lot. Di Kejadian 14, Abraham menghadapi peperangan dengan raja-raja dari timur. Di Kejadian 15, Abraham ragu akan janji Tuhan. Dia kembali bertanya kepada Tuhan, apakah benar Tuhan berjanji seperti ini kepada saya? Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah itu membuat Abraham mundur atau Abraham berhenti? Apakah dengan dia menghadapi semua itu membuat Abraham bilang per Tuhan, Tuhan kas bali beta di Ur Kasdim jua. Alkitab menulis begini, Abraham tetap berjalan maju dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dia menghadapi semuanya. Dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke Ur Kasdim.
Dalam perjalanan hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan, kadang-kadang kita baru ketemu persoalan yang kecil, kadang-kadang ada masalah yang kecil. Kita sudah mulai berhenti, bahkan kita mundur. Baru datang di Kesi, ketemu teman Kesi punya muka bangka. Oh besoknya tapi Kesi itulah beta pindah di Kesi lain juga. Bukankah itu yang terjadi di luar sana Bapak Ibu? Persoalan yang sepele Bapak Ibu. Tamang Kesi pemuka bangka, besok semua pindah Kesi. Datang di gereja ini, lihat Aser pun muka mungkin karena dia beban berat dari rumah. Dia senyum di depan situ. Oh besok beta pindah di gereja lain juga. Dong Aser bagus, muka bangka. Persoalan yang sederhana Bapak Ibu. Abraham menghadapi banyak persoalan dalam perjalanan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi dengar ini, Abraham tidak pernah mundur. Abraham akan terus berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar itu. Kalau Bapak Ibu dan saya kita yakin bahwa kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan, tidak ada pilihan lain selain kita harus menghadapinya. Kita akan terus berjalan maju sampai janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Tidak ada kata mundur dalam orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah ada persoalan? Banyak Bapak Ibu. Apakah ada masalah waktu kita berjalan menggenapi rencana Tuhan? Banyak Bapak Ibu. Tapi itu bukan menghalangi kita untuk berhenti dan mundur. Tapi itu akan membawa kita untuk sampai ke tujuan. Iman kita akan bertumbuh di tengah-tengah perjalanan itu. Hal yang kedua, apakah Abraham pernah menyimpang dari jalan Tuhan? Apakah Abraham pernah melakukan kebodohan? Mari kita lihat apa yang dilakukan Abraham, Bapak Ibu. Abraham berbohong, dia takut mati, sehingga dia mengatakan bahwa Sarah bukan istrinya, tapi itu saudaranya. Kalau bahasa Ambon bilang tuh, Abraham jual dia pembini. Saudara, itu yang dilakukan Abraham. Abraham ragu akan janji Tuhan. Abraham menghampiri Hagar, lalu lahirlah Ismail. Di Kejadian 20, Abraham kembali menipu Abimelek dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan orang seperti Abraham yang menjual istrinya kepada orang lain? Tapi Alkitab mencatat itu Bapak Ibu. Kadang dalam kita berjalan menggenapi rencana Tuhan, kita bisa tergelincir Bapak Ibu. Kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Pertanyaannya, apakah dengan kesalahan itu, lalu Tuhan membatalkan semua rencananya terhadap Abraham? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Dalam melakukan perjalanan menggenapi rencana Tuhan, mungkin Bapak Ibu dan saya kita menyimpang. Kita melakukan hal-hal yang bodoh. Kita melakukan satu kesalahan. Tapi mari dengar ini Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya atas kehidupan Bapak Ibu dan saya. Abraham boleh menipu. Abraham boleh menipu istrinya bahwa itu saudaranya. Tapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya buat Abraham. Itulah Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah sampai hari ini. Sekali dia menetapkan rencangannya atas kehidupan Bapak Ibu, untuk selama-lamanya dia akan menggenapi rancangan itu. Bahkan dia tidak akan pernah berhenti datang ke Bapak Ibu. Dan dia bilang begini, wih, balik. Beta pun rencana ada di sini, jangan keluar jauh.
Di dalam Kejadian 15, kalau Bapak Ibu ada kesempatan nanti pulang di rumah baca Kejadian 15, itu percakapan Tuhan dengan Abraham. Dan saya cuma mengangkat beberapa percakapan Tuhan dengan Abraham di sini Bapak Ibu. Kejadian 15 ayat yang pertama, dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Setelah itu Abram menerima penglihatan dan mendengar Tuhan berkata kepadanya. Tuhan bicara kepada Abraham. Jangan takut Abram. Aku akan melindungi engkau dari bahaya dan memberikan kepadamu upah yang besar. Jadi Tuhan kembali bicara kepada Abraham Bapak Ibu. Makanya saya bilang begini, Tuhan tidak akan pernah berhenti datang dan menjumpai Bapak Ibu untuk menyatakan rencananya. Sekalipun Abraham mungkin melakukan kesalahan. Tuhan bilang jangan takut, aku akan melindungi engkau, memberikan kepadamu upah yang besar. Di ayat yang kedua, tetapi Abram berkata, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan tidak memberikan anak kepada saya. Orang yang akan mewarisi harta saya hanyalah Eliezer, hamba saya dari Damsyik. Jadi apa gunanya Tuhan memberi upah kepada saya? Saudara lihat, Tuhan datang kasih tahu kepada Abraham bahwa aku akan memberkati engkau. Respon Abraham seperti apa? Kalau saya pakai bahasa Ambon dibilang begini, Tuhan, saya nggak usah janji-janji beta lai. Nanti juga orang lain menikmati akangmu. Percuma Tuhan, saya nggak usah janji berkat beta. Kalau saya terjemahkan secara bahasa ketong orang Ambon. Di ayat yang keempat Bapak Ibu. Kemudian Abram mendengar Tuhan berkata lagi kepadanya. Wow, saudara waktu saya baca Kejadian 15 ini, saya bertobat. Karena bagaimana Tuhan datang, Abraham seperti menolak, Abraham seperti marah, sempercaya. Tuhan datang lagi di ayat yang keempat. Kemudian Abraham mendengar Tuhan berkata lagi kepadanya, bukan hambamu yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak laki-lakimu sendiri. Tuhan sedang bilang, Abraham, bukan Eliezer. Tapi alepung anak yang akan menikmati berkatnya. Kira-kira kalau Tuhan tuh orang Ambon, dia bikin apa per Abraham? Bicara sendengar. Bicara sendengar. Kasih tahu malawang. Dengar ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah marah kepada Abraham. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya buat Abraham. Kita baca di Kejadian 15 ayat yang kelima. Tuhan berinisiatif lagi Bapak Ibu. Tuhan membawa Abram keluar lalu berkata kepadanya. Jadi Tuhan bilang begini, Bram, ampi, sini, ampi sini beta kasih tunjuk beralih. Pandanglah langit dan cobalah menghitung bintang-bintang. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang itu. Ayat yang ke-6, Abraham percaya kepada Tuhan dan karena itu dibilang begini, Tuhan menerima dia sebagai orang apa Bapak Ibu? Yang menyenangkan hatinya. Di mana menyenangkan hatinya? Di sisi mana Abraham menyenangkan hatinya? Bicara sendengar. Tapi mari saya bilang itulah hati Tuhan Bapak Ibu. Hati Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Di ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bapak Ibu baca ayat yang ke-8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilih? Su menyenangkan hati. Su kasih tahu. Abraham boleh bilang, Tuhan dari mana? Dari mana beta tahu Tuhan?
Tuhan tidak pernah menyerah dengan Abraham. Apakah itu akhir? Tidak Bapak Ibu. Tuhan ajak Abraham kembali Bapak Ibu. Mari Bram, ketun dua persembahkan korban. Tuhan ajak, Bram, sini. Ampi, sini ketun dua. Sini. Tuhan bilang begini, ambillah bagiku seekor lembu betina, kambing, domba, dan persembahkanlah itu. Tuhan ajak Abraham mempersembahkan korban. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah. Tuhan bilang potong bagi dua, taruh. Di ayat yang ke-17 saya mau baca Bapak Ibu. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Ketika hari sudah malam, tiba-tiba muncul sebuah anglo yang berasap dan obor yang menyala. Lalu lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat yang ke-18 bilang begini. Pada waktu itu juga, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kata Tuhan, aku berjanji akan memberikan kepadamu keturunanmu. Aku berjanji akan memberikan kepada keturunanmu seluruh tanah ini. Mulai dari batas negeri Mesir sampai ke sungai Efrat. Bapak Ibu, di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan yang Abraham hadapi. Disitulah Tuhan mengikat dirinya dengan Abraham. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Bukan karena kebaikan Abraham. Tapi karena kasihnya kepada Bapak Ibu, kepada Abraham, kepada kita. Dengar ini Bapak Ibu. Mungkin hari ini, Bapak Ibu dan saya kita sedang meragukan janji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi satu persoalan. Dan kita bertanya, Tuhan, apakah saya bisa sembuh Tuhan? Apakah rumah tangga saya bisa dipulihkan Tuhan? Apakah anak-anak saya masih punya masa depan Tuhan? Apakah perjalanan saya akan berhasil Tuhan? Atau mungkin ada keraguan yang begitu banyak di hati kita. Dengar ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, keraguan kita. Tuhan datang dan Tuhan mengikat perjanjian dengan Bapak Ibu dan saya. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena Tuhan. Dia bilang begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Waktu Bapak Ibu menghadapi persoalan, ingat, Tuhan mengikat perjanjian dengan saya. Sebab itu jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan berhenti, tetap berjalan maju. Sebab waktu saudara berjalan, bukan saudara yang sendiri berjalan. Tapi Tuhan berjanji dia menyertai kita. Makanya dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apakah Bapak Ibu dan saya ragu? Sekali dia berfirman, dia pasti menggenapinya. Dia mengikat perjanjian, dia bersumpah. Kalau Bapak Ibu dan saya menyadarinya, kita tidak akan pernah berhenti. Okelah ketakutan bisa datang. Tapi waktu kita mengingat janji Tuhan, itu akan tetap membuat kita tetap berdiri dan terus berjalan maju menggenapi rencana Tuhan. Kita akan melihat masa depan Tuhan yang besar itu genapi dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Berjalanlah terus. Hal yang ketiga atau yang terakhir adalah iman dibentuk dalam perjalanan. Di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama, saya baca Bapak Ibu, Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara, Abraham sudah berubah. Di Kejadian 22, respon Abraham terhadap Tuhan sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 15 tadi, waktu Tuhan bicara Abraham, masih mungkin Tuhan. Bagaimana kalau begini Tuhan? Di Kejadian 22, respon Abraham terhadap Tuhan berbeda Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya begini, ya Tuhan. Firmannya,
Ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu berangkat. Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perjalanan Abraham dari Kejadian 12 sampai Kejadian 22 itu diperkirakan sekitar 40 tahun lebih, Bapak Ibu. Dari Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, sampai di Kejadian 22, Tuhan bilang untuk mempersembahkan Ishak. Alkitab tidak menulisnya secara terperinci, tapi itu diperkirakan sekitar 40 tahun lebih perjalanan Abraham. Dan perjalanan Abraham sekitar tahun 40-an tahun lebih itu, Bapak Ibu, mengubah cara pandang Abraham. Mengubah bagaimana respon Abraham kepada Tuhan. Mengubah iman Abraham yang dulunya ragu akan janji Tuhan. Tapi sekarang Abraham begitu yakin akan janji Tuhan. Makanya saya kasih judul begini, Bapak Ibu. Iman dibentuk dalam perjalanan. Perjalanan bersama Tuhan akan membentuk iman kita, Bapak Ibu. Kita bukan akan tambah lemah. Tapi kita akan bilang begini, kita berjalan makin hari makin kuat. Kenapa? Karena pengharapan kita, iman kita akan dibentuk dalam perjalanan itu. Kita akan menikmati perjalanan bersama Tuhan. Ada persoalan, masalah. Oke. Tapi itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di Kejadian 22 ayat yang ke-9, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Saya mengundang tim musik untuk boleh ada di depan sini. Kejadian 22 ayat yang ke-9 bilang begini. Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, ia mendirikan sebuah mezbah dan menyusun kayu bakar itu di atasnya. Lalu diikatnya anak-anaknya dan dibaringkannya di mezbah di atas kayu bakar itu. Setelah itu diambilnya pisaunya hendak membunuh anaknya. Tetapi malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit. Abraham, Abraham. Jawab Abraham, ya Tuhan. Ayat yang ke-12. Jangan kau sakiti anak itu, kau apa-apakan dia. Kata Tuhan melalui malaikat itu. Disinilah deklarasi Tuhan buat Abraham. Tuhan bilang begini, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku. Karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Bapak Ibu, ayat yang ke-12 dari Kejadian 22 merupakan satu pernyataan langsung dari Allah tentang siapa Abraham. Setelah perjalanan yang panjang, Tuhan bilang buat Abraham gini, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya begini. Setelah sekian lama kita berjalan dengan Tuhan. Setelah Bapak Ibu dan saya kita mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang hormat dan taat kepada Tuhan? Apakah kita bersedia mengorbankan yang bernilai dalam hidup kita? Apakah Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan sekalipun itu sakit? Apakah Bapak Ibu bersedia mengorbankan semua keinginan dunia ini dan mengejar keinginan Tuhan? Dalam perjalanan kehidupan kita,
Kiranya kita menjadi orang-orang yang satu saat nanti Tuhan bilang buat Bapak Ibu dan saya, aku tahu sekarang. Aku tahu. Bukan apa kata orang, Tuhan bilang langsung kepada Bapak Ibu dan saya. Aku tahu sekarang, engkau adalah orang yang hormat kepadaku. Engkau adalah orang yang taat kepadaku. Bukan karena kita tidak melakukan dosa, bukan Bapak Ibu. Tapi waktu kita mendengar Tuhan, mendengar suaranya, kita memilih taat. Kita memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita meninggalkan semua kepentingan kita. Dan kita melakukan kepentingan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini Bapak. Kiranya kita menjadi orang-orang yang hormat akan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Hari ini Tuhan tidak minta uang kita Bapak Ibu. Tuhan tidak minta harta kita. Tuhan cuma bilang begini. Bisakah Ale taat untuk menggenapi rencanaku? Bisakah Ale berjalan mengikuti tuntunanku? Tadi pagi di grup WhatsApp kita di full time, saya baca satu pesan Pak Gembala. Biasanya setiap pagi Pak Gembala menulis pesan dan beliau kirim di kita. Dan saya akan menutupnya dengan pesan dari Pak Gembala di pesan WhatsApp pagi tadi. Tuhan tidak menilai kita dari berapa banyak pencapaian kita, melainkan dari kesetiaan dan pertumbuhan karakter kita. Sukses sejati kita bukan tentang seberapa tinggi kita terbang, tapi seberapa setia kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan lupa, Tuhan punya banyak rencana yang indah bagi setiap kita. Jangan lupa, Dia akan terus datang. Dan Dia rindu menyatakan rencananya kepada Bapak Ibu. Dia akan tidak pernah berhenti berbicara kepada Bapak Ibu. Karena Dia punya satu kerinduan, melihat hari depan Bapak Ibu dan saya adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin.